Haleluya, haleluya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketemu lagi dengan saya, Mo, mantan Ustadz yang murtad. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pecinta gereja YouTube, kita tidak jemu-jemu untuk memberikan informasi yang benar, supaya untuk melawan informasi yang hoax yang diberitakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga berita-berita di Indonesia yang tidak jelas, berita yang bukan sesungguhnya, dan berita yang diambil bukan dari sumber yang benar. Maka kita hadir untuk melawan semua berita hoax yang diberitakan kali ini. Ya, saudara, khususnya di Indonesia, gitu ya, di Indonesia yang begitu tidak relevan ya beritanya. Nah, semua itu kita harus jelaskan, kita harus kemukakan. Dan Bapak Ibu, kita mendapatkan kabar di TikTok ada sebuah cuplikan video di mana Arab Saudi lagi bersiap-siap mereka untuk mempersiapkan diri untuk membantu Israel. Nah, ini mengejutkan dunia Muslim, Bapak Ibu. Sangat membuat teman-teman kita dari seberang terkejut. Karena saya ada dalilnya gitu, mereka beranggapan bahwa Arab Saudi mau membantu Palestina. Dan ternyata mereka jelas-jelas menolak untuk membantu Palestina. Justru kebalikan daripada pengharapan teman-teman kita yang di sebelah, mereka justru membantu Israel, saudara. Saya habis pikir ketika melihat hal ini, berita ini, dan akhirnya berita ini bagus sekali untuk kita bagikan. Ternyata Arab Saudi tidak mau mendukung Palestina, yang dia mau dukung justru Israel, saudara. Berarti ada apa? Ada sesuatu gitu. Nah, seperti kita di Indonesia berlomba-lomba mengucapkan untuk ini, berlomba-lomba untuk mengumpulkan donasi kepada Palestina. Sampai kemarin Presiden Jokowi mengirimkan 2 paket pesawat 51 ton sembako dan sebagainya untuk Palestina, untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Tapi nyatanya Arab Saudi ini tidak mau membantu Palestina, justru dia membantu Israel, saudara. Ini yang membuat kita makin percaya bahwa Arab Saudi mengetahui bahwa Israel itu adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu, saudara, mari kita dengarkan juga arahan cuplikan yang disampaikan oleh saudara kita, Effendi Usman, dalam pengajaran Islamologi. Mari kita saksikan video berikut ini. Video. Dalih-dalih mereka beranggapan bahwa Arab Saudi mau membantu Palestina, dan ternyata mereka jelas-jelas menolak untuk membantu Palestina. Justru kebalikan daripada pengharapan teman-teman kita dari seberang, mereka justru membantu Israel, Yerusalem. Padahal Israel konon katanya pernah dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk menjadi kera, saudaraku. Tetapi sampai hari ini kita bersyukur, Israel tidak pernah tertulis dalam sejarah, dalam buku yang sering kita baca, buku apapun itu, kalau Israel itu pernah menjadi kera atau berhasil dikutuk menjadi kera. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang sangat diberkati. Satu-satunya bangsa yang paling diberkati oleh Tuhan itu Israel. Negara yang tanahnya tandus dengan campur tangan Tuhan, di mana Tuhan memberkati Israel. Tuhan memberikan hikmat kepada Israel, memberikan pengetahuan kepada Israel, sehingga tanah yang tandus itu bisa diolah oleh Israel, sehingga dari tanah yang tandus itu keluar susu dan madu.
buah-buahan, biji-bijian yang sangat besar-besar Bapak Ibu, yang sangat nikmat sekali, yang sangat hebat sekali, yang sangat wow, luar biasa sekali kalau bahasa saya Bapak Ibu ya. Luar biasa kalau bahasa saya. Jadi Israel itulah satu-satunya bangsa, satu-satunya kaum yang benar-benar itu diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kita tidak tahu kenapa Tuhan memilih bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa lain? Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa Arab, bangsa Mesir, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Turki? Justru negara-negara yang saya sebutkan itu Bapak Ibu, setiap hari mereka terjadi perang saudara. Afghanistan tiap hari Bapak Ibu, Pakistan, Afghanistan tiap hari terjadi perang saudara. Padahal mayoritas penduduknya itu adalah Muslim. Tetapi tiap hari sampai hari ini masih terjadi perang saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu, di saat merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, Nabi yang diimani, yang diyakini sebagai Khatimul Anbiya oleh saudara kita di seberang, dilemparkan bom, terjadi bom bunuh diri di situ. Siapa yang melakukan? Orang kafir kah? Orang Nasrani kah? Orang Kristen kah? Orang Yahudi kah? Tidak. Mereka sendiri Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat sejarah, hampir semua sahabat-sahabat itu mati dibunuh. Termasuk Hasan dan Husain. Hasan dan Husain cucu daripada Nabi Muhammad, Nabi yang diimani oleh saudara tetangga kita dari seberang. Matinya terbunuh. Satu mati diracun oleh istrinya dengan hasutan seorang raja. Raja menghasut istri daripada salah satu cucu daripada Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Seorang raja menghasut istrinya, kalau engkau mampu membunuh, maka engkau akan kujadikan permaisuri dan engkau akan kuberikan harta yang paling banyak. Akhirnya termakan dengan rayuan-rayuan seperti itu. Dibunuhlah suaminya yang cucu Nabi itu. Begitu selesai dibunuh, dia laporkan kepada raja. Dan ternyata menurut sejarah cerita, menurut apa yang saya baca, yang saya dengar Bapak Ibu, raja tersebut tidak mau menikah dengan perempuan atau istri daripada salah satu cucu daripada Nabi Muhammad. Dan tidak diberikan apapun. Malah dianggap pengkhianat. Kalau suamimu saja engkau berani bunuh, apalagi aku, katanya. Nah begitu juga yang satu lagi. Yang satu mati diracun, yang satu lagi mati terbunuh dalam perang. Sayyidina Ali karamallahu wajahu juga mati terbunuh di saat beliau melaksanakan sholat subuh. Siapa yang membunuh? Umat muslim. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang sangat taat, tahfidz Quran, ya, tahfidz Quran, penghafal Al-Quran, yang melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Ali karamallahu wajahu. Beliau adalah salah satu sahabatnya Nabi Muhammad yang paling karib, yang paling dekat. Itu adalah Sayyidina Ali. Jadi sahabatnya ada 4. Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali. Ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau begitu Bang Effendi, apa bedanya dengan para murid Yesus? Para murid Yesus juga rata-rata mati dibunuh. Benar, mati dibunuh. Ada yang dipanggang, ya, ada yang disalib kepala di bawah. Tetapi para murid terbunuh bukan gara-gara membela agama, tetapi di saat memberitakan Injil. Dibunuh oleh orang yang tidak mau terima Injil. Di saat memberitakan kabar baik dibunuh, dieksekusi mati. Di saat memberitakan kabar baik, di saat mengajak orang untuk mengenal kebenaran dan tinggal dalam kebenaran, dibunuh. Nah, hanya ini yang bedanya di situ Bapak Ibu. Sama-sama terbunuh, tetapi beda kenapa dibunuh.
Nah, bukan gara-gara politik. Bukan. Nah, kalau Sayyidina Ali dibunuh gara-gara apa? Gara-gara politik. Ya, macam Bapak Ibu. Jadi kembali lagi kepada pokok pembahasan kita kali ini. Di mana kita melihat tadi di video di awal. Bagaimana Arab Saudi yang kita anggap itu adalah salah satu negara yang mayoritas Muslim dan Muslim lahir di sana, ternyata mereka tidak mau membantu Palestina. Apa alasan mereka dan apa yang membuat mereka tidak membantu Palestina? Kalau dipikir-pikir dengan akal yang sehat, ini tidak mungkin. Harusnya yang pertama sekali membantu, negara yang paling pertama membantu Palestina adalah Arab Saudi, Mesir, ya, dan Uni Emirat Arab. Tetapi negara-negara yang kita anggap membela Palestina justru tidak mau membela sedikit pun. Bahkan seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa negara-negara tersebut jangankan untuk membantu Palestina, penduduk Palestina yang ingin mengungsi ke negara mereka itu ditolak. Dan dibuat satu berita, ya, satu pengumuman bahwa kami tidak akan menerima pengungsi dari negara Palestina. Rakyat Palestina ditolak untuk mengungsi ke negara Arab. Negara Arab tidak mau ambil risiko, katanya. Kami tidak dapat kontribusi apapun apabila kami membantu Palestina. Bukankah itu adalah orang yang seagama, seiman, seakidah dengan engkau? Tetapi Arab Saudi tidak mau membantu. Bapak Ibu, sebenarnya yang membuat Arab Saudi tidak mau membantu adalah karena mereka tahu, ya, yang membuat ini semua kacau, terjadi peperangan, terjadi kehancuran, rakyat jelata itu menderita adalah teroris Hamas. Maka kita sering katakan teroris Hamas ini harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Teroris Hamas, karena dia yang membangunkan singa yang lagi istirahat. Singa yang lagi berlibur, main bersama dengan keluarga, sanak saudara. Tiba-tiba diserang dengan 5.000 roket lebih dalam waktu 1 hari. Tanpa peperangan, tanpa ada kekacauan. Dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Tiba-tiba Israel diserang oleh teroris Hamas. Dan semuanya memberikan dukungan. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Teriak nama Tuhan semuanya di saat teroris Hamas melakukan serangan kepada Israel. Tanpa ada satupun kutuk dari orang-orang di sekitar kita di saat Hamas melakukan serangan terlebih dahulu. Tetapi ramai-ramai mengutuk, sampai kepala pemerintahan mengutuk Israel di saat Israel membalas serangan teroris Hamas. Dan Bapak Benjamin Netanyahu berjanji Hamas akan dikejar dan akan dikirim ke neraka. Tugas kami adalah mengirim kalian ke neraka. Kalau memaafkan, mengampuni, itu tugas Tuhan. Tugas Tuhan yang mengampuni kalian, tetapi tugas kami semua adalah mengirim kalian ke neraka. Ini kata Bapak Benjamin Netanyahu. Beliau sangat tegas sekali. Bahkan ketika ada negara-negara tertentu yang meminta gencatan senjata, yang meminta supaya mereka berdamai, supaya segera ini berakhir, Bapak Benjamin Netanyahu, sebelum mereka menyerah, kami tidak akan berhenti untuk memerangi Hamas. Ini adalah satu ketegasan yang diberikan, yang ditunjukkan kepada dunia oleh Bapak Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Dengan penuh wibawa, percaya diri, beliau berkata tidak akan terjadi gencatan senjata sebelum teroris Hamas menyerah. Dia menyerah atau mati. Dan ramai-ramai orang teriak, Bapak Ibu. Teriak meminta kepada pemerintah, meminta kepada PBB supaya PBB turun tangan, pemerintah turun tangan untuk mendamaikan mereka semuanya. Tetapi semua orang yang teriak saat ini, mereka diam, memberikan dukungan, mensupport di saat Hamas melakukan serangan terhadap Israel. Ini perlu sekali kita ulang-ulang untuk mencerdaskan, mengajak teman-teman kita dari seberang berpikir dengan akal yang sehat. Kesampingkan dulu masalah agama ini, kesampingkan dulu.
Ya, masalah dia seiman, seagama, seakidah kita kesampingkan dulu. Dan karena di Palestina juga ada banyak keyakinan yang lain di sana. Tetapi yang ini kita sampaikan adalah bagaimana teroris Hamas melakukan serangan terhadap Israel. Bagaimana kebiadaban mereka. Bagaimana hati nurani mereka. Ya, kenapa mereka melakukan serangan? Apakah untuk mengacaukan Palestina? Apakah dia tidak senang orang rakyat Palestina hidup dalam kedamaian? Hidup dalam sukacita? Apakah mereka senang sekali bila melihat rakyat Palestina hidup dalam keadaan sengsara? Berkelimpungan mayat dan segala macam. Menderita rakyat Palestina. Apakah itu yang dimaui oleh Hamas? Iya, itu yang diinginkan oleh Hamas. Makanya sebelum teroris Hamas menyerah, tidak akan terjadi gencatan senjata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun saudara-saudara kita dari seberang meminta kepada Tuhan supaya Israel dihancurkan, Israel dibinasakan, kita bersyukur juga sama Tuhan yang kita imani dalam pribadi Adonai Yesus Hamas. Ya, Tuhan menjaga Israel. Ya, Tuhan yang kita sembah, yang kita imani dalam pribadi Adonai Yesus Hamas. Ya, Dia Bapa Yahweh menjaga biji matanya, menjaga bangsa kesayangannya, menjaga suku yang paling dia sayangi, menjaga biji matanya. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan rakyatnya, rakyat Israel menderita sengsara, dijajah oleh suku maupun negara manapun. Saya sering katakan, kalau negara Israel, kalau rakyat Israel melakukan dosa besar, hal yang fatal, Tuhan sendiri yang menghajar Israel. Dan sering sekali Tuhan menghajar Israel. Sangat menderita Israel dijajah oleh Fir'aun. Dijajah oleh Mesir. Waktu itu yang berkuasa adalah Fir'aun, Parao. Begitu menderitanya rakyat Israel. Bani Israel kalau kata teman-teman kita dari seberang. Sangat menderita. Sehingga sekali waktu kalau kita kembali ke Bible, membaca Alkitab, melihat yang tertulis dalam Alkitab, sekali waktu rakyat Israel tidak tahan lagi dengan penderitaan karena mereka diperbudak, hanya dikasih makan dan minum seadanya tanpa diberikan upah. Siang malam mereka bekerja dan banyak sekali yang meninggal. Mereka bersepakat, bersehati, duduk dan mereka merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan buat mereka. Dan dosa apa yang sudah mereka perbuat terhadap Tuhan. Pernah sekali waktu mereka meminta, ya, ketika Yesus diserahkan untuk disalibkan, padahal Yesus Hamasiah tidak bersalah, tidak berdosa sama sekali, tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Sampai-sampai raja yang sampai-sampai seorang raja, sampai-sampai penguasa pada waktu itu, Bapak Ibu, siapa namanya lupa saya, dia cuci tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak dapat satupun kesalahan, pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Adonai Yesus Hamasiah. Tetapi para ahli Taurat, orang Yahudi pada waktu itu katakan apa? Salibkan, 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 darahnya ditangguhkan kepada kami. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu? Menderitanya orang Israel sangat luar biasa. Benar-benar menderita. Benar-benar Tuhan hukum mereka. Di saat itu Bapak Ibu mereka sadar dan menyadari terhadap kesalahan, pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka memohon ampun sama Tuhan. Meminta kepada Bapa Yahweh. Siang malam mereka berseru. Siang malam mereka teriak. Mohon ampun, minta ampun. Minta supaya dikeluarkan dari tanah Mesir. Karena tidak tahan lagi dengan perbudakan yang sudah lama sekali mereka alami. Akhirnya Bapa Yahweh punya belas kasihan yang luar biasa. Punya belas kasihan yang besar. Sehingga digambarkan dalam Alkitab kalau kita membaca, melihat Bapak Ibu ya. Memperhatikan, Tuhan melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel. Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel pada masa itu.
Tuhan mendengar tangisan bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Tuhan luluh hatinya dan meminta Mose untuk mengeluarkan bangsa Israel. Lalu Mose dengan berbagai alasan, katanya, saya gagap Tuhan. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak pintar berbicara, katanya. Akhirnya Tuhan pilihlah Harun. Akhirnya dua orang ini menghadap Firaun. Di situ terjadi tawar-menawar supaya bangsa Israel dibolehkan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, menghadap Bapa Yahweh, memuji, memuliakan, meninggikan Bapa Yahweh. Apakah diizinkan? Tidak diizinkan. Lama prosesnya, sampai-sampai itulah menimpa bangsa Mesir dan Firaun. Baru setelah itu diizinkan keluar. Dan sebelumnya Bapak Ibu, kita melihat juga bagaimana pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel, bangsa kesayangannya, biji matanya. Diberikan tanda. Nah, ini kamu tandakan begini, ada tanda darah di pintu-pintu rumah-rumah Israel, orang-orang Israel. Yang tidak memakai tanda itu akan dibunuh semuanya. Dan kita melihat, membaca di Alkitab, di Perjanjian Lama tertulis bagaimana anak-anak Mesir, anak-anak sulung mereka mati, Bapak Ibu. Nah, itu menunjukkan Tuhan kita luar biasa. Dan tidak sampai di situ. Tuhan menyertai mereka di padang gurun, di padang pasir. Tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Tidak sampai di situ. Di saat mereka lapar, Tuhan berikan makanan. Dikirimkan makanan dari surga kepada bangsa Israel. Luar biasa penyertaan Tuhan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, bukan tugas kita mengutuk Israel, tugas Tuhan sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Maka kita sangat percaya, sangat membuat kita bangga. Kita sudah percaya, sudah beriman kepada Dia, Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam sebuah pujian dikatakan apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Wah, luar biasa, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang tidak dimiliki oleh yang lain, saudaraku. Bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah beriman, percaya kepadanya. Jangan pernah saudara menyangkal, saya yang dulu menolak keilahian Yesus Kristus, Yeshua Masiah, saya benci, saya hina, saya caci maki. Tapi sekarang saya, ketika percaya kepada Dia, saya menjadi alatnya, menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik, dan mengkonter teman-teman yang selalu menghina kekristenan, yang selalu membelokkan firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu yang sudah duluan percaya kepada Yesus pada akhirnya menyangkal iman percaya saudara kepada Dia. Jangan Bapak Ibu. Jangan sampai tergenapi pada saudara semuanya, para pencinta Ejel Habaget, seperti kata Alkitab, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Tetaplah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi penuai di akhir zaman, dan kita bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Padi mulai menguning, bekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan. Terima kasih saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, itu tadi videonya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu kembali di sesi-sesi firman berikutnya. Sesi-sesi video berikutnya terus kita memberitakan, memberkati, menyertai kita semua. Dan terima kasih
sebagai saudara yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Tuhan juga memberkati, dan yang rindu memberkati charity kita, kegiatan kita, bisa melalui link di deskripsi dan juga melalui rekening Yayasan Cipta Pelita Kasih. Lalu rekening yang ada di deskripsi ada teks yang berjalan. Terima kasih saudara, saya mohon undur diri, terus dukung pelayanan kami. Shalom, God bless you all.